Kalau dulu dia itu unik ya, soalnya saya itu kan datang dari keluarga yang boleh dikatakan neces ya. Jadi ya, waktu itu saya di kampus, saya ketemu seorang senior yang rambutnya kribo, pakai baju cuman warna biru tua kaosnya. Terus kalau kemana-mana tuh pakai tasnya dia tuh Adidas, terus kerincing. Nah, saya pikir aduh ini seniman ya. Tapi setelah saya ngobrol, ternyata kan dia orangnya anak muda yang mempunyai tujuan hidup yang jelas. Dari umur 18 saya udah bilang sama ibu saya, Bu, saya boleh nggak sekarang kawin? Kamu mau kasih makan apa anak kamu? Saya itu suka anak kecil, saya bilang. Sejak awal waktu saya juga membohongi istriku itu, karena dia sampai sekarang kayaknya tertipu deh. Saya tanyakan, saya nggak mau cari pacar, saya mau cari istri. Katanya sih dia keselak, tapi kok mau, saya bilang. Sebenarnya sampai sekarang juga saya nggak tahu ya, apa saya masih dalam mimpi atau apa. Jadi maksud saya tuh gini loh, waktu di malam takbir dia melamar saya dengan gayanya yang sambil lewat, saya sempat bertanya, ini serius kamu? Ya saya nggak mau cari pacar, saya mau cari istri. Saya bilang ya nggak begini, mesti ketemu bapak saya kan. Terus dia benar-benar dia ketemu orang tua saya, dia melamar saya, sampai dia berani menghadapi semua bini sepuh saya. Dan saya lihat dia serius. Ya untuk saya sebenarnya dia orang beribadah nggak? Itu aja. Kalau dia takut sama Tuhan, terusin. Sebenarnya kalau menurut saya yang paling penting dua-duanya mau menjalani, selesai. Maksud saya menjalani apa? Makan seadanya. Kalau kita suka, iya kan? Kalau saya nanya sama anak-anak saya, nak kamu kerja ini suka? Suka Pak, jalanin. Bukan bisa. Kami berdua suka jalanin, nggak ada yang berat. Kalau mau ngomong soal berat, kami berdua sekarang. Yang namanya penyempitan pembuluh dompet dan segala macam, anak sekolah nggak bisa meledak di kepala gitu loh. Tapi kami jalanin aja. Kebayangkan saya kan sudah nikah cukup lama ya, dia selalu aktif dan selama ini dia selalu adalah pelindung saya. Pada satu hari dia kena satu penyakit, terus katanya dokter belum ada obatnya. Itu kan ya kita percaya bahwa semua itu kembali kepada Allah ya, betul. Tapi namanya manusia itu ketika kita tahu kaget. Nah saya cuma satu yang saya selalu bilang, saya kaget dan saya benar-benar bingung. Saya itu udah aktif jahil pula. Jadi zaman saya di sini kan dulu rame, ada penjahit, ada segala semua. Ya, sampai sekarang juga anak-anak saya bikin kantor di atas, malah saya suruh gitu. Nah waktu saya sakit, kan saya emang kesakitan kalau malam tengah malam. Tiap detik saya sakit. Seperti sekarang ngomong itu memang sakit. Tapi karena memang udah saya bisa handle, itu bukan jadi masalah. Tapi saya lihat satu yang saya belajar dari dia. Saya tahu dia juga mungkin kaget, tapi luar biasa dia terima. Dia terima yang diberikan Allah itu dia terima. Itu hadiah yang boleh itu kalau bisa milih jangan yang begitu deh gitu. Dia terima dan itu yang saya lihat. Ya Allah juga kasih pertolongan yang luar biasa. Saya khawatir orang nggak ada yang percaya bahwa saya bilang ya sudah. Karena apa? Keluarga saya selalu mengajarkan terima aja. Hal yang paling pahit kalau kita pakai akal pasti kita nolak. Itu yang saya bilang. Kita katanya cinta sama Allah. Tapi apa nerima semua keputusannya? Itu masalah lain lagi gitu. Nah saya itu dididiknya seperti itu terus. Dan itu bertahun-tahun kami dalam keadaan tidak ada dan segala macam itu. Udah makan yuk, gembira gitu. Nah saya bawa gembira. Saya orangnya kaget panik. Tapi dia cool. Jadi waktu dia saya kasih kabar, saya kan nangis. Tahu dia malah bukan nangis, dia ketawa. Oh ternyata gue tahu nih penyakit gue sekarang. Kan mungkin dia nggak enak ya selama ini bertanya-tanya gue nih sakit apa. Gula bukan, jantung bukan, stroke bukan. Karena dia posisinya itu serangannya bukan kanan kiri. Jadi dia itu atas bawah. Dan dia totally dari pinggang ke bawah totally numb. Ya, dan tidak bisa bergerak. Saya cari di laptop, di internet tentang MS. Nah di situ saya lalu belajar menghandle. Nah kalau mau ditanya sedih, ya sedih lah. Tapi kan janjinya Allah begini. Hadisnya Rasul kan mengatakan orang sakit itu dicabut dosanya, diangkat
dikabulkan permohonannya. Sampai dia mengeluh. Wah, saya udah sakit, ngeluh dikit pasti kan batal semuanya. Nah, hal seperti itu yang saya benar-benar jaga. Di samping saya tidak ingin merepotkan istri saya. Apa ya, dia mempelajari penyakit itu dari Google, dari internet. Jadi dia tuh bisa mempetakan penyakitnya. Dia tuh jadi rileks aja, rileks. Dan dia banyak berzikir sampai orang Jepang itu datang ke rumah Pepeng. Dia heran, kok Anda ini kena penyakit multiple sclerosis yang ganas, tapi kok masih hidup. Salah satu karena izin dari Allah juga, dia diberi umur panjang dan dia juga rajin zikir ya. Kalau hubungan dengan masalah penyakit, alhamdulillah saya nggak ada. Yang selalu kadang-kadang dulu ya, awal-awal ya, setahun 2 tahun pertama, saya selalu pikirkan, gimana ya sekolah anak-anak saya, pendidikan anak-anak saya. Tapi kan janjinya Allah begini, bersyukurlah, maka akan kutambah. Dan saya periksa, kata syukur itu, asal katanya, itu adalah dari syukron. Syukron itu bahasa Arab, itu artinya adalah memperlakukan setiap pemberian sesuai dengan yang diinginkan oleh yang memberi. Jadi saya perlakukan itu, dan saya itu, doa saya yang pertama, yang paling saya ingat, ya Allah beri kami kemampuan untuk melihat dari perspektif yang indah setiap ketetapan-Mu. Terus yang kedua adalah lagi, yang ketiga saya bilang, saya yakin tidak akan sepi, tapi tolong jangan buat saya sepi karena perilaku saya. Nah, seandainya saya sedih, terus ada gitu, seandainya juga ada tamu saya, lo nggak tahu sih gue sakit, lo nggak ngerasain sih gitu. Siapa yang mau datang lagi? Itu dan itu yang saya maintain. Dan melatihnya, pertanyaannya gampang, susah. Doa saya yang kedua yang saya belum sebut, ya Allah ajarkan bagaimana saya caranya mencintaimu. Setelah 2 tahun sakit, ada jawaban. Masya Allah, dari dulu begini aja jawabannya. Jadi sederhana, kalau kamu mencintai seseorang, kamu pasti akan mengikuti apapun yang dia mau. Nah kalau bilang kita mau cinta Allah, nah itu saya perbaiki.